Jemaat Maha Tuhan, agungkanlah Tuhan Allah yang telah melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Dialah yang telah menolong, memberkati, dan menyelamatkan kita. Karena itu, hiduplah dalam tuntunan Tuhan melalui firman yang akan menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 25 September sampai 1 Oktober 2022 dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 11. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu melalui firman, mampukan kami menemukan apa kehendak firman-Mu, dan itulah yang kami mau lakukan di hidup ini. Semua yang mengikuti dimanapun mereka berada, biar diberkati oleh Tuhan. Biar pelayanan ini diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ke dalam kuasa-Mu Bapa, hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan di saat ini dari Ulangan 26 ayat 1 sampai 11 begini dikatakan. Apabila engkau telah masuk ke negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, dan engkau telah mendudukinya dan diam di sana, maka haruslah engkau membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau kumpulkan dari tanahmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan haruslah engkau menaruhnya dalam bakul, kemudian pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Dan sesampainya kepada imam yang ada pada waktu itu, haruslah engkau berkata kepadanya, aku memberitahukan pada hari ini kepada Tuhan Allahmu, bahwa aku telah masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang kita untuk memberikannya kepada kita. Maka imam harus menerima bakul itu dari tanganmu dan meletakkannya di depan mezbah Tuhan Allahmu. Kemudian engkau harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi satu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku ya Tuhan. Kemudian engkau harus meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Dan haruslah engkau, orang Lewi dan orang asing yang ada di tengah-tengahmu, bersukaria karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Demikian bacaan firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, pada hari Minggu 25 September 2022 secara bersama seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Utara berpengucapan syukur, mensyukuri semua berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Berkat keberhasilan panen, hasil pertanian, hasil perikanan, hasil peternakan, pertambangan, juga berkat kekuatan, kesehatan, sembuh dari sakit, kesuksesan, sukses dalam studi, sukses dalam pekerjaan, dipromosikan,
sukses dalam usaha bisnis, dan lain sebagainya. Bahkan lebih dari semua itu, kita berpengucapan syukur karena Allah telah menebus dan menyelamatkan kita. Oleh sebab itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpengucapan syukur apapun kondisi kita. Dan karena itu, tema khotbah ini adalah mensyukuri berkat Tuhan dengan memberi persembahan. Mengacu dari apa yang sudah kita baca tadi. Bagian firman dari kitab Ulangan mengkisahkan kembali tentang kehidupan umat Tuhan ketika mereka berada di tanah Mesir selama 430 tahun. Nanti dilihat dalam Keluaran 12 ayat 40-41. Dan mereka diperbudak selama 40 tahun. Kejadian 15 ayat 13. Jadi cuma 30 tahun mereka hidup merdeka, tetapi 400 tahun mereka diperbudak. Dan oleh tangan Tuhan yang kuat teracung, mereka dibawa keluar dari perbudakan itu dan mereka mengadakan perjalanan panjang di padang gurun selama 40 tahun. Bilangan 32 ayat 13. Mereka hidup secara nomaden, berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ketika mereka akan memasuki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka akan hidup menetap, maka kehidupan mereka harus ditata, harus diatur. Oleh sebab itu melalui Musa, Tuhan memberikan hukum, peraturan, dan perintah yang harus ditaati oleh umat, antara lain yang disampaikan dalam kitab Ulangan 26 ayat 1 sampai 11 mengenai perintah Tuhan kepada umat untuk mempersembahkan hasil pertama. Apabila umat Israel telah memasuki, menduduki, mendiami, mengusahakan dan mengolah tanah yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada mereka, maka umat harus mempersembahkan hasil pertama. Tata cara untuk membawa hasil pertama dari segala yang telah dikumpulkan, persembahan itu ditaruh dalam bakul dan membawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allah untuk membuat namanya diam di sana. Ayat 1 sampai 2. Selanjutnya, persembahan itu diserahkan kepada imam yang bertugas. Imam menerima dan meletakkan di depan mezbah di hadapan Tuhan Allah, dan umat sujud menyembah kepada Tuhan. Ayat 3, 4, dan ayat 10. Persembahan itu diberikan sebagai pernyataan syukur, tanda terima kasih atas pertolongan Tuhan yang membebaskan dan menyelamatkan umat Israel sejak mereka ditindas dan diperbudak di tanah Mesir dan dibawa keluar oleh Tuhan dengan tangannya yang kuat dan teracung, dengan kedahsyatan yang besar, dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat, sampai mereka tiba di negeri yang diberikan Tuhan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Ayat 5 sampai ayat 9. Dan umat Tuhan, orang Lewi, serta orang asing yang ada di tengah-tengah mereka harus bersukaria atas segala kebaikan Tuhan yang dilakukan kepada mereka. Ayat 11. Jemaat Maha Tuhan, dari bagian firman ini kita belajar bahwa umat diperintahkan oleh Tuhan Allah melalui Musa untuk mempersembahkan persembahan hasil pertama dari hasil tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Hal ini untuk mengajar dan mendidik umat pertama bahwa bumi, tanah, dan semua yang dihasilkan dari tanah itu semua berasal dari Tuhan. Manusia menanam, merawat, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan dan memberi hasilnya. Dan karena itu umat harus kembalikan kepada Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang dikatakan di Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia.
bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang kedua, ini diajarkan kepada umat agar umat tahu bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan, kedahsyatan kuasa Tuhan yang telah menolong, menyertai, membebaskan, menebus, mengampuni, memberkati dan menyelamatkan dari perbudakan dosa melalui kesengsaraan, penderitaan, kematian dan kebangkitan Kristus. Mensyukuri berkat Tuhan dibuktikan dalam tindakan dengan memberi persembahan. Apalagi di tanggal 25 September ini, kita berpengucapan syukur, bukan sekedar berpengecapan. Artinya cuma menikmati, tapi juga harus tahu bersyukur. Persediaan-persediaan di rumah kita masing-masing juga harus disertakan dengan tindakan untuk memberi persembahan dalam setiap gereja-gereja yang ada. Dalam setiap rumah-rumah gereja yang melaksanakan pengucapan syukur, mari ada kerelaan dari semua umat supaya kita membuktikan syukur kita bukan cuma melalui kata-kata, tapi melalui tindakan nyata, memberi persembahan sebagai tanda syukur karena Tuhan telah menolong, karena Tuhan telah memberkati, dan terutama karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Yang ketiga, persembahan diberi kepada Tuhan melalui imam, pelayan Tuhan pada tempat yang tepat supaya Tuhan hadir. Kita memberi bukan supaya kita diberi, tapi karena kita telah menerima segala kebajikan Tuhan, maka harus membalas segala kebajikan Tuhan. Seperti ungkapan pemazmur, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku, aku akan mempersembahkan korban syukur kepadanya. Mazmur 116 ayat 12 dan ayat 17. Dan bahkan kita dituntut oleh Tuhan agar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sebagaimana dicatat dalam Roma 12 ayat 1. Yang keempat, persembahan diberi sebagai tanda Allah telah memberkati umatnya. Ayat 5. Umat yang telah diberkati tidak ada alasan untuk tidak mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Umat yang kurang atau tidak ada kerelaan untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan dapat dikategorikan sebagai orang kikir. Dan firman Tuhan katakan bahwa orang kikir tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 6 ayat 10a. Yang kelima, persembahan yang kita beri itu tanda sujud, penyembahan, dan penghormatan kita kepada Tuhan Allah. Ayat 10b. Karena itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Ayat 9 dari Amsal pasal 3 itu mencatat. Kita diajak untuk memuliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Karena persembahan itu sebagai tanda sujud, tanda sembah, tanda penghormatan kita kepada Tuhan. Makanya apa yang kita beri itu tanda penghormatan. Apa yang kita beri itu yang terbaik sebagai tanda kita menghormati, tanda kita menyembah Tuhan. Kalau demikian, maka Tuhan semakin memberkati kita dalam segala upaya-upaya yang kita kerjakan kini dan seterusnya. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Biar kebenaran firman dapat ditindaklanjuti di hidup ini. Dan diberkatilah semua yang dengan taat tekun setia mengikuti pelayanan firman dari YouTube Gemi Bukit Moria Rike Manado ini. Biar pelayanan firman ini semakin memperlengkapi kami, apalagi sebagai pelayan-pelayan Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk melaksanakan pelayanan. Dia semua diberkati, dan Tuhan jugalah yang berkati untuk pelaksanaan pengucapan syukur pada
hari Minggu tanggal 25 September nanti, biar ada kegerakan Roh Allah supaya pengucapan syukur yang dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara ini datangkan sorak pujian di bumi dan di sorga. Dan untuk itu berkati pemerintah yang telah berinisiatif untuk melaksanakan pengucapan syukur secara bersama-sama. Biar ini disupport oleh seluruh masyarakat sehingga bumi Sulawesi Utara diberkati. Karena umat tahu bersyukur dan tahu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Berkati tim multimedia, berkati semua perangkat pelayan dan jamaat Tuhan yang ada. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga. Kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat dan luar biasa. Ikutilah terus supaya kita semakin saling melengkapi untuk menjawab tuntutan kebutuhan pelayanan. Dan pada akhirnya kita semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah lebat supaya Tuhan dipuji, dimuliakan, kini dan seterusnya. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.